makin banyak. Yang kedua, secara kualitas, mereka adalah orang yang selalu berhimpun dalam persekutuan, yang akrab, saling tolong-menolong, bahkan mereka menjual tanahnya dan uangnya dibawa kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Mereka adalah jemaat yang tekun berdoa, tekun bersaksi, disukai semua orang. Tetapi yang ketiga, gereja yang sehat juga akan bertumbuh secara kompleksitas pelayanan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, para rasul berkata, pilihlah 7 orang diaken supaya kami bisa memusatkan perhatian pada doa dan firman. Tetapi pelayanan operasional, diakonia, itu ditangani oleh 7 diaken tersebut. Dan gereja makin berkembang karena struktur organisasinya makin luas. Kalau gereja baru dirintis, mungkin tidak terlalu perlu ada struktur organisasi yang luas. Ya paling ada gembala, sekretaris, bendahara cukup. Tetapi semakin berkembang, maka harus ada ketua bidang anak, ketua bidang pemuda, untuk wanita, dan yang lain-lain. Itu bicara soal kompleksitas pelayanan. Saudara-saudara, saya pribadi percaya bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang melakukan 2 ucapan Yesus yang sangat penting, yang kalau boleh dikatakan membentuk intisari daripada Alkitab. Yaitu yang pertama adalah hukum agung, yang kedua adalah amanat agung. Hukum agung di dalam Matius 22 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sedangkan amanat agung berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Nah saudara, dari 2 ucapan Yesus yang sangat penting ini, maka kita bisa melihat ada 5 tugas orang percaya atau 5 tugas gereja, dan kita bisa membuat struktur 5 bidang utama di dalam gereja kita masing-masing. Atau kalau jumlah jemaat belum terlalu besar, setidaknya kita akan mengarah ke sana. Walaupun 5 bidang ini masih ada yang dirangkap, tetapi 5 hal ini menunjukkan esensi daripada hukum agung dan amanat agung. Apa itu? Pertama adalah penyembahan. Kasihilah Tuhan Allahmu, berarti worship, penyembahan kepada Tuhan. Di dalamnya bisa ada komisi pujian, komisi musik, komisi doa misalnya. Yang kedua adalah pelayanan. Kasihlah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Di dalamnya ada komisi diakonia, komisi perlawatan, dan sebagainya. Nah itu adalah 2 poin penting dalam hukum yang utama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, penyembahan, pelayanan. Tetapi ada 3 hal lain yang kita juga lihat di dalam amanat agung Yesus, yaitu pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Pertama, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini bicara soal penginjilan, pergilah. Jadi perlu ada komisi penginjilan, misi, termasuk sosial media, karena penjangkauan atau pemberitaan bisa sangat efektif melalui sosial media sekarang. Kemudian dikatakan baptislah mereka. Baptisan dilakukan kepada orang yang percaya kepada Yesus, dan mereka harus selalu bersekutu sebagai keluarga Allah. Maka bidang yang keempat adalah persekutuan. Saudara-saudara, melalui persekutuan ini ada ibadah-ibadah, ibadah umum, ibadah sekolah minggu, ibadah anak, ibadah remaja, ibadah wanita, dan sebagainya, termasuk komunitas sel yang perlu ada. Dan yang kelima adalah pemuridan. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Termasuk di dalamnya ada MSK, menjadi seperti Kristus, yaitu buku pemuridan yang kita miliki dari BPPGBI. Ada 4 level, dan yang kelima adalah tentang leadership. Lalu juga counseling. Sudah di GBI sendiri kita punya BBCA,
yaitu pelatihan untuk orang bisa menjadi konselor, dan diberikan biasanya secara Zoom, Senin Kamis dan sebagainya. Kita berharap setiap gereja lokal minimal ada satu konselor, karena sangat dibutuhkan oleh jemaat pelayanan ini. Nah, jadi kalau kita mau bertumbuh secara sehat, 5 hal ini perlu ada. Yang pertama tadi, yang pertama adalah penyembahan, kedua pelayanan, ketiga penginjilan, keempat persekutuan, kelima pemuridan. Boleh diucapkan bersama-sama? 2, 3. Penyembahan, pelayanan, penginjilan, persekutuan, pemuridan. Dan 5 hal ini diambil dari mana? Hukum agung dan amanat agung. Saudara-saudara, kalau saudara agak bingung kira-kira struktur gereja polanya seperti apa, kalau menurut hemat saya, udah yang paling benar ikuti apa yang Yesus ucapkan aja, saudara. Karena daripada kita mikir-mikir sendiri, lebih baik kita menggali dari apa yang kita bacakan. 5 hal ini kalau kita kerjakan secara pribadi, kita menjadi penyembah Tuhan, kita melayani orang-orang yang membutuhkan, kita memberitakan Injil, kita bersekutu dengan saudara seiman, kita bertumbuh di dalam discipleship pemuridan pribadi kita, dewasa rohani. Begitu juga gereja kita akan bertumbuh kalau 5 hal ini kita lakukan dengan baik. Saya percaya komitmen agung kepada hukum agung dan amanat agung akan menghasilkan gereja yang agung. Saya ulang sekali lagi, komitmen yang agung terhadap hukum agung dan amanat agung akan menghasilkan gereja yang agung. Itulah gereja yang sehat dan berdampak. Sekarang saya akan masuk pada bagian 5 faktor pertumbuhan gereja yang sehat, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Yang pertama, saya yakin gereja itu bisa sehat kalau punya leader, pemimpin yang empower, yang memberdayakan seluruh jemaatnya masuk di dalam pelayanan. Ada seorang pakar ilmu leadership yang bernama John Maxwell berkata, jatuh bangunnya sebuah organisasi tergantung dari pemimpin. Kalau pemimpinnya bagus, organisasinya akan naik. Kalau pemimpinnya tidak bagus, organisasi bisa ambil. Dan kepemimpinan itu bukan soal jabatan, tapi influence, pengaruh yang kita bisa berikan kepada orang lain. Gereja walaupun di desa, walaupun di kampung, tapi kalau pemimpinnya adalah orang yang punya visi yang kuat dan dia bisa memberdayakan seluruh jemaat dalam pelayanan, maju pesat, saudara. Tapi walaupun saudara punya gereja di kota, gak punya visi, gak punya fokus yang jelas, gereja itu gak akan maju, malah tutup, saudara. Leadership adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, saudara-saudara, pendeta harus mendorong dan melengkapi jemaat untuk melayani sesuai dengan karunia-nya masing-masing. Karena di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12 dikatakan Tuhan memberikan pelayanan 5 jawatan. Yang pertama adalah rasul, yang kedua adalah penginjil, yang kedua adalah nabi, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru atau pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Dari ayat itu, Efesus 4 ayat 11 dan 12, saya mau bilang, tugas utama seorang rohaniwan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Tugas utama seorang hamba Tuhan bukan melayani. Tugas utama seorang hamba Tuhan adalah memperlengkapi, to equip. Memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus, artinya semua jemaat bagi pekerjaan pelayan. Jadi siapa yang harus melakukan pelayanan? Seluruh jemaat. Siapa yang melengkapi, mengempower, memberdayakan mereka supaya jemaat bisa melayani? Para hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan
Pelayanannya one man show, one man band. Dia kerjain semuanya, dia yang mimpin pujian, dia khotbah, dia yang kolekte juga, saudara-saudara. Gereja tidak maju-maju. Makanya kita harus memiliki prinsip keimamatan setiap orang percaya. Semua orang percaya nggak boleh jadi penonton, tapi harus terlibat di dalam pelayanan. Contohnya Musa didatangi sama mertuanya Yitro, nggak sempat nemuin karena dari pagi sampai petang Musa harus mengkonseling orang-orang Israel memecahkan masalah yang mereka hadapi. Sampai setelah berhari-hari Yitro panggil menantunya, Musa, nggak baik apa yang kamu lakukan itu. Kenapa kamu tidak delegasikan kepada orang-orang? Pilih pemimpin 10, pilih pemimpin 50, 100, 1000. Kalau ada masalah mereka datang pada pemimpin kelompok kecil 10 orang. Kalau mereka belum bisa menyelesaikan, naik ke pemimpin 50, naik ke pemimpin 100, naik ke pemimpin 1000. Mesti ada jalan keluar. Seandainya belum ada jalan keluar, masalah itu terlalu rumit, baru mereka membawa masalah kepadamu. Dan ternyata nasihat ini dipandang sangat baik. Jadi prinsip ini juga harus berlaku bagi seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang saudara ada hamba Tuhan, kalau ada masalah apa di daerah, langsung WA ke saya. Kemarin ada dari mana, NTT atau apa, Pak, saya mau telepon, mau ceritakan